Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memiliki segalanya. Alhamdulillah, kita pada hari ini berjumpa kembali dalam buletin Kafah yang sudah masuk pada edisi 172 yang bertepatan pada tanggal 3 Jumadil Ula 1442 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 Desember 2020, yaitu mengangkat tema toleransi dalam Islam. Salah satu isu yang terus berulang, khususnya di bulan Desember, bahwa isu toleransi dan ucapan selamat Natal, di mana ucapan selamat Natal itu adalah termasuk kita dalam membantu, kemudian memfasilitasi, terlibat langsung dan menghadiri perayaan Natal dan agama lain, sering dikaitkan dengan sikap dan bukti toleransi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam dan toleransi memang mengajarkan untuk bersikap toleransi. Toleransi Islam artinya adalah membiarkan umat lain untuk menjalankan ritual agamanya, yaitu termasuk perayaan agamanya, di mana toleransi juga itu bermakna tidak memaksa umat lain untuk memeluk Islam. Di mana toleransi menurut bahasa Arab adalah tasamuh, yang artinya adalah sikap membiarkan, menghargai, kemudian lapang dada. Toleransi tidak berarti seorang harus mengorbankan kepercayaannya atau prinsip yang dia anut. Toleransi dalam Islam itu bukan berarti kita menerima keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Al-Qadri menyatakan Abu Ibnu Humaid, Ibnu Al-Munzir, dan Ibnu Mudawi telah mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Andai engkau menerima Tuhan-Tuhan kami, niscaya kami menyembah Tuhanmu." Menjawab itu, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan firman-Nya, yaitu surah Al-Kafirun yang ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Rasulullah SAW pun tegas tidak mau berkompromi untuk melakukan toleransi dalam bentuk terlibat memfasilitasi, apalagi mengamalkan ajaran-ajaran lain. Imam Al-Qurtubi di dalam Az-Jami' Al-Ahkam Al-Quran mengungkapkan bahwa ketika masih di Mekah, suatu ketika beberapa tokoh kafir Quraisy menemui Nabi SAW. Mereka pun yaitu Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, As'ad bin Al-Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka menawarkan toleransi kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian, yaitu kaum muslimin, juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Jika ada sebagian ajaran agama yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, maka kami akan mengamalkan hal itu. Sebaliknya, jika ada sebagian ajaran kami yang lebih baik dari tuntutan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Kemudian turunlah ayat, yaitu surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang menolak keras toleransi kebablasan semacam ini. Namun demikian, Islam telah membolehkan kaum muslim untuk berjual beli, bertransaksi, dan bermuamalah dengan non-muslim.
Islam juga memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil dan fair terhadap mereka. Ini terlihat dalam Quran surah Al-Mutahanna. Dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan bahwa berbuat baik dan adil di sini berlaku kepada setiap pemeluk agama. Islam melarang kita berlaku zalim, aniaya, merampas hak-hak non-muslim. Rasulullah SAW telah memberikan banyak teladan bagaimana kita bermuamalah dan memperlakukan non-muslim tanpa melakukan toleransi yang salah kaprah dan kebablasan. Rasulullah juga bagaimana telah menjenguk tetangganya yang non-muslim yang sedang sakit. Rasulullah juga biasa bersikap dan berbuat baik kepada non-muslim. Dan haram terlibat dalam perayaan hari raya agama lain, yaitu dengan demikian toleransi bukan lantas kita memberikan ucapan selamat atas hari raya dan perayaan agama lain. Seperti halnya pada hari ini ya, banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan untuk mengucapkan selamat hari raya Natal contohnya, yang tidak selayaknya ini dianggap remeh. Tidak selayaknya masalah ini disepelekan. Misalnya dengan ucapan selamat Natal tidak akan mengurangi imanmu. Yang harus kita ingat, ucapan selamat itu mengandung doa dan harapan kebaikan untuk orang yang kita beri selamat. Juga menjadikan ungkapan kegembiraan dan kesenangan, bahkan penghargaan atas yang dilakukan dan dicapai orang yang diberikan selamat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal perayaan Natal adalah peringatan kelahiran anak Tuhan dan Tuhan anak. Dengan kata lain, ini adalah perayaan atas kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mungkin umat Islam mengucapkan selamat dengan semua kandungan maknanya itu kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan mereka adalah orang kafir. Di akhirat kelak mereka akan dijatuhi siksa yang amat pedih. Keyakinan Trinitas ini di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan dosa dan merupakan kejahatan yang sangat besar. Kejahatan ini nyaris membuat langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Ini telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maryam ayat 90 hingga 92. Jadi bagaimana mungkin kita bisa dibenarkan dalam pandangan Islam untuk mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan dan merayakan? Ini adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal dan selamat hari raya agama lain adalah merupakan suatu yang keharaman dan merupakan dosa besar. Apalagi jika kita justru ikut serta merayakannya, ini tentu lebih besar lagi keharaman dan dosanya. Di mana MUI telah mengeluarkan fakta dalam hal melarang umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal bersama. Dalam fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI, yaitu pada tanggal 7 Maret 1981, di mana MUI diantaranya telah menyatakan: 1. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, agar umat Islam tidak terjerumus pada yang syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran untuk tidak diikuti untuk kegiatan-kegiatan Natal contohnya. Dari sinilah nampak jelas bahwa umat Islam haram terlibat dalam peribadatan pemeluk agama lain. Umat Islam juga haram merayakan hari agama lain. Bagaimana bentuknya? Kalaupun semisal memakai atribut-atribut Natal dianggap ini bukan bagian dari peribadatan, yang jelas atribut itu adalah merupakan identik dengan Natal. Itu juga identik dengan orang Nasrani. Memakai atribut Natal berarti menyerupai mereka.
Padahal Rasulullah SAW melarang tindakan yang demikian dengan sabdanya, man tassabaha biqaumi fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kemudian As-Sahali menjelaskan, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa siapapun yang menyerupai orang kafir dalam apa saja yang menjadi kekhususan mereka, baik pakaian, kendaraan maupun penampilan mereka, maka ia termasuk golongan mereka. Kemudian berpartisipasi dalam perayaan hari agama lain juga jelas dilarang berdasarkan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yashhaduna zura wa iza maru bil aqwi murakirama, bahwa orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lewat begitu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka, yaitu Quran surah Al-Furqan ayat 72. Az-zur itu juga meliputi suatu bentuk kebatilan. Yang terbesar adalah kesyirikan dan mengagungkan sekutu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Ibnu Katsir mengutip bahwa Abu Al-Ayyah Tawus Muhammad bin Sirin Ad-Dahab mengutip dari Abu Al-Ayyah Tawus Muhammad bin Sirin Ad-Dahab Ar-Rabi bin Anas dan lainnya menyatakan bahwa Az-zur adalah hari raya kaum musyrik. Menurut Imam As-Syaukani, kata la syaiduna dalam pandangan jumhur ulama bermakna la yaduruna Az-zura, yakni tidak menghadirinya. Dan menurut Imam Al-Qurtubi, yashaduna Az-zuru ini adalah menghadiri serta menyaksikan kebohongan dan kebatilan, di mana Ibnu Abbas telah menjelaskan makna yasaduna Az-zura adalah menyaksikan hari raya orang-orang musyrik. Ini adalah termasuk dalam konteks larangan ayat ini dan mengikuti hari raya mereka. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dilarang untuk ikut merayakannya, menyemarakkannya, meramaikan atau membantu mempublikasikan hari raya agama lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yuhibbuna an sathi'a fahisahu fi ladzina amanu lahum azabul alim fi dunya wal akhirah, bahwa sungguh orang-orang yang menyukai perkara keji atau maksiat itu tersebar di tengah-tengah orang mukmin, mereka berhak mendapatkan azab yang pedih di dunia maupun akhirat. Quran surah An-Nur ayat 19. Dalam menyebarkan perbuatan keji juga mencakup semua bentuk kemaksiatan. Menyemarakkan, meramaikan dan menyiarkan perayaan Natal sama saja dengan ikut terlibat dan menyebarluaskan kekufuran dan kesyirikan yang telah diharamkan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sebagaimana kaum musyrik tidak boleh menampakkan syiar-syiar mereka, tidak boleh pula kaum muslim menyetujui dan membantu mereka melakukan syiar itu, segera hadir bersama mereka. Demikian menurut kesepakatan daripada ahli ilmu, yaitu Ibnu Qayyim Az-Zawji Al-Ahkam Az-Zima. Para ulama dahulu juga telah menjelaskan dan menyatakan haram menghadiri perayaan hari raya kaum kafir. Imam Baihaqi menyatakan jika kaum muslim diharamkan memasuki gereja, apalagi merayakan hari raya mereka. Kemudian Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, kaum muslim telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir atau musyrik. Imam Al-Malik menyatakan kaum muslim dilarang untuk merayakan hari raya kaum musyrik atau kafir, atau memberikan sesuatu atau hadiah, atau menjual sesuatu kepada mereka, atau menaikkan kendaraan yang digunakan mereka untuk merayakan hari rayanya. Alhasil di mana kaum muslimin harus tetap memegang teguh Islam dan syariahnya, dan jangan sampai terpengaruh dengan propaganda serta seruan bahkan tipu daya dari pihak manapun yang sekaligus terkesan baik
namun sejatinya mereka menggiring kaum muslim untuk menjauhi dan meninggalkan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Dan sebaliknya, kita mesti makin mengentalkan keislaman kita, makin kapah menjalankan syariah dan makin bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan penerapan syariah secara kapah di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang akan memberikan kebaikan, keadilan, toleransi, ketentraman, dan kehidupan yang baik bagi semua manusia, muslim dan non-muslim. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, bahwa kita sebagai kaum muslim harus tetap istiqomah dalam keislaman kita, ikut merayakan hari raya agama lain. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat menjadi penjerah bagi kita untuk tetap istiqomah dalam Islam, untuk terus berjuang untuk menerapkan syariah dan khilafah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.